Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yukazzibu bihi illa kullu mutaddin asim. Tidak ada yang mendustakannya kecuali setiap orang yang melampaui batas lagi sangat berdosa. Di sini Maha Pemaafnya Allah berkata, kaum pendusta itu ada tingkatan ternyata. Dari tingkatan level terendah, ya mungkin dia hanya mengambil beberapa rupiah saja, dengan tingkatan yang mereka mengambil miliaran mungkin. Batasan-batasan pendustanya itu adalah bagi mereka yang melampaui batas dan lagi sangat berdosa. Karena sekali lagi Allah itu hakim yang paling adil. Tidak mungkin Allah menghukum orang yang mencuri ayam dengan orang yang mengambil uang rakyat. Itu sama hukumannya, tidak mungkin. Mungkin orang yang mengambil ayam itu mungkin hanya diingatkan sama Allah. Diberi batas kewajaran. Diberi batas toleransi. Namun ketika engkau melampaui batas, sampai bertahun-tahun engkau melindungi nepotisme, bertahun-tahun engkau melindungi kolusi, bertahun-tahun keluargamu mengacak-acak suatu negara, dan bertahun-tahun engkau berlubang dalam dunia dosa yang penuh kejaliman, penindasan, mengamini setiap bentuk backingan-backingan, kata belece, surat sakti. Di situ Allah berkata, celakalah engkau pada hari itu. Kau telah mendustakan ayat-ayatku, khususnya surat ini untuk orang yang telah berbuat curang. Karena Allah tahu betul itu manusia karena terbuat dari elemen termasuk api. Api itu sangat nakal. Manusia itu sangat nakal. Kalau tidak ada agama, nakalnya luar biasa itu manusia. Mungkin kerjaannya hanya memperkosa saja. Mungkin kerjaannya hanya merampok saja, saking nakalnya. Kenakalan-kenakalan itu ada perbedaannya. Kita tidak mungkin menghukum anak kecil yang tidak tahu apa-apa mencuri. Hanya mungkin karena dia iseng saja ingin memiliki benda itu. Karena dia tidak tahu kalau mengambil bukan haknya, itu namanya dilarang, itu namanya berdosa. Tapi kalau kita sudah dewasa, kita sudah masuk pendidikan SMP, SMA, kuliah, sampai mendapat gelar, mendapat titel, dihormati oleh masyarakat, lalu kita berbuat curang, itu yang namanya melampaui batas. Itu namanya yang sangat berdosa. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin besar godaannya. Allah pastikan itu. Allah paham betul, mungkin sekali dua kali Allah maafkan dalam bentuk ajab yang langsung Allah berikan kepada dia. Tapi ketika dia terus mencari seperti seekor tikus mencari lubang. Lubang satu ditutup, dia buat lubang yang lain. Lubang itu ditutup, lalu dia buat ribuan lubang lain. Di situ geramnya Allah. Di situ dia melampaui batas. Di situ dia sangat berdosa. Ketika KPK mengetahui strategi untuk mengambil uang rakyat lalu ditutup, karena dia memiliki banyak cadangan strategis, dia ambil uang rakyat dari strategi yang lain, itu kau telah melampaui batas, itu kau telah sangat berdosa. Kau tidak paham rahmat Allah, terjebak naluri, seolah-olah kau hidup selamanya seperti Korun, seolah-olah kau bisa operasi plastik selamanya, seolah-olah tulang-tulangmu itu tidak akan dimakan matahari, seolah-olah kulitmu itu tidak terbakar matahari, seolah-olah kau hidup seperti Dracula yang takut sama matahari.
Karena takut tua engkau, tidak mau keluar rumah, seumur hidup engkau hidup di dalam rumah. Hidup di dalam lubang kejaliman, hidup di dalam lubang penindasan. Jangan kita ikuti kaum-kaum kafir, jangan kita ikuti kaum-kaum musyrik yang memang sudah terjerembab dalam lubang kebodohan, tidak mengakui firman Allah, tidak mengakui perbuatan Muhammad, yang hidupnya jujurnya luar biasa. Allah itu maha kaya. Jangan kau ambil jalan pintas untuk memuliakan dirimu, engkau menindas orang lain. Kau boleh merasa kau akan dilindungi oleh Muhammad dengan Islammu. Hati-hati, tapi apakah Muhammad melakukan hal itu? Kan tidak. Apakah sahabat Nabi yang mencintai Muhammad melakukan itu? Kan tidak. Apakah para wali, para imam, para kiai, para ayatullah, para habaib melakukan hal itu yang benar-benar begitu waroknya, begitu istiqomahnya? Kan tidak. Lalu kau mengikuti siapa? Islam mana yang kau pegang? Islam apa yang kau anut? Mazhab apa yang kau percayai sehingga kau mempercayai bahwa mengambil uang rakyat itu adalah halal? Membangun masjid dari uang korupsi adalah halal. Mazhab mana yang kau pakai? Jangan kau melampaui batas. Makanya manusia itu seperti dikatakan di ayat sebelumnya, dari terbitnya kemerah-merahannya itu demi senja, Allah katakan, lalu terbit dalam kegelapan, lalu demi bulan purnama yang bersinar terang. Dari bayi, dari kanak-kanak, dari remaja, dari dewasa, lalu menjadi orang tua, lalu menjadi kakek. Masa mentalmu sama seperti engkau hidup di zaman kanak-kanak? Ingin mempunyai suatu barang tanpa kerja keras, ingin mempunyai sebuah rumah tanpa kerja keras, ingin mempunyai tas mahal, ingin mempunyai mobil mahal, ingin mempunyai motor mahal tanpa kerja keras. Umurmu saja yang tua, tapi logikamu itu kanak-kanak. Jangan kau mendustakan, apalagi melampaui batas. Ternyata tingkatan-tingkatan ini yang Allah beri lagi sebuah rahmatnya. Ketika engkau mendapat kitab sijin di dalam posisi punggungmu itu yang akan menjadi beban beratmu luar biasa demi menghadap Allah, demi menghadap muka Allah. Melihat muka Allah saja walaupun kita berdosa itu suatu anugerah. Suatu luar biasa. Berarti Allah itu masih sayang. Masih ingin melihat engkau hidup dalam kebaikan. Masih ingin engkau hidup di dalam jalan yang lurus. Tidak tergoda laknatullah. Makanya dia mengirim para nabi, para rasul sesudahnya keturunannya yang suci, sesudahnya para walinya, para imamnya, para ulamanya, para ustadznya untuk terus mengingatkan, mengingatkan. Jangan melampaui batas, apalagi sampai membunuh orang hanya demi secuil kekuasaan, hanya demi sebuah kepastian dia tidak akan diganggu pemerintahannya. Jangan. Cukuplah sejarah-sejarah masa lalu menjadi bukti. Jangan sampai itu hidup di dalam dunia nyata, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sekali lagi Allah sudah mengingatkan berkali-kali. Tidak ada tempat untukmu. Sepasi apapun kau berbicara, dengan bahasa apapun kau nanti berbicara kepada Allah, kau tidak akan bisa lari dari keadilan ilahi. Tidak.
Alhamdulillahirabbil alamin.